Muhammad jihadnya tidak ada, tapi nun di sana. Dia bukan LCMA, dia bukan ustadz, dia bukan doktor, dia tidak pernah di Mesir, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak pernah di Madinah, tapi ternyata dia lebih mulia daripada Ustadz Somad. Yang mengatakan begitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah dari mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi SAW. Siapa yang mendapatkan itu? Bukan engkau Ustaz, bukan engkau Ustaz. Foto siapa yang Ustaz tunjuk? Ya saya sendiri. Ustaz lainnya nggak boleh. Bukan engkau Ustaz Somad, tapi mereka yang di sana di sela-sela ngobrol sambil makan. Dia tidak ceramah. Jangan mentang-mentang udah ngaji lalu pulang dari sini kumpulkan teman-teman, assalamualaikum, neraka jahanam, neraka, neraka. Bukan begitu. Sambil ngobrol, bro, kita ini udah lama kenal ya. Iya. Kerja kita gini terus ya. Iya. Kerja, pulang makan tidur, pulang, dapat rumah pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, bini pribadi. Terus habis ini kita mau kemana ya? Hidup ini mau kemana ya? Kita sudah buat apa ya? Masa hidup kita gini-gini terus? Makan, tidur, nikah, punya anak, punya rumah. Makan, tidur. Apa beda kita dengan ikan mas koki dalam akuarium? Makan, siang kasih pelet, sore kasih pelet, habis itu punya anak, habis itu mati lampu, mati. Apa beda kita dengan ayam yang diternak, dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan, kawin, bertelur, punya anak, habis itu dipotong, mati. Orang hidup tidak punya misi. Siapa orang yang paling rugi? Pernah hidup di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara dari Allah, buah pinggang pinjaman dari Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Saya tahu paham masih ada yang belum pakai jilbab utuh, masih pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Ustaz Somad siapa? Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Doktornya 3 dari Al-Azhar Kairo, doktor. Dari Universitas Sutomo Beragama, doktor. Dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor. 3 doktornya. Saya sakit hati dengan Buya Hamka. Saya 4 tahun di Mesir, Al-Azhar cuma ngasih LC, lagi cemas. Buya Hamka nggak pernah di Mesir, tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar yang mengundang dia. Buya Hamka datang ke Jakarta, langsung dikasih doktor honoris causa. Hamka luar biasa. Ketika Buya Hamka pengajian di Bandung, ada seorang perempuan tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Selesai pengajian, perempuan itu mendekat. Buya, ya, saya masih begini penampilan saya, boleh saya ngaji? Silakan. Gimana pendapat Buya? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut tapi sampai ke sanubari. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, lipstikmu akan menipis. Saudariku, kalau imanmu menebal, bedakmu akan menipis. Ustadz nunjuknya kok ke sini. Nanti kalau ke sini kebetulan kena wajahnya tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi", kalau kau kasar, kata-katamu menyinggung perasaan, tidak mungkin mereka akan mendekat. Sedangkan Nabi Musa gagah, perkasa menghadapi Fir'aun, kejam, zalim, luar biasa. Tapi apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layna, katakanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun tersentuh hatinya.
Makanya Fir'aun tidak meminta, ya Allah beri aku tongkat abrakadabra bim salabim, kalau dipukul ke laut merah akan terbelah jalan. Berikan aku tongkat, kalau ku pukul ke lantai memancar 12 mata air. Tidak. Apa yang diminta oleh Musa, Rabbis rahli sodri, lapangkan dadaku, lapangkan dadaku menerima orang banyak ini menghadapi Fir'aun. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkan yang membuat aku tidak bisa bicara, sulit aku bicara. Wahlul uqdatam min lisani, supaya apa? Yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Itu juga doa tadi yang saya baca sebelum naik ke atas. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini hambamu, yang kuijak ini bumimu, yang kukatakan ini firmanmu, yang kusampaikan ini sabda nabimu. Tolong aku, tak ada beda aku dengan mereka. Aku sama-sama hina, rendah, tak ada apa-apanya. Ini kuasamu ya Allah. Begitu juga dengan adik-adik yang kebetulan di kantornya, di kampusnya jadi rohis, bicara depan orang banyak. Ustadz Somad, tolong beri kami pelatihan Ustadz. Saya kalau ngomong depan orang rasanya mikrofon tuh mau copot. Assalam. Gimana sih caranya Pak Ustadz? Anggap yang ada di depanmu itu, walaupun dia menteri, walaupun dia profesor, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Engkau hebat karena kau duluan lahir. Walaupun kau orang kaya, walaupun kau pejabat, walaupun kau konglomerat, walaupun kau diplomat, walaupun penjual tomat, maka engkau semuanya sama di hadapan Allah. Tapi dalam hati aja, jangan diomongin. Jangan nanti diminta. Berikut ini mari kita dengarkan kultum dari adik kita rohis. Walaupun kalian pejabat, walaupun kalian orang kaya, nanti dia tersinggung. Cabutlah kalau gini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini berapa lama? Kemarin baru reuni dengan teman-teman, 20 tahun nggak ketemu. Ke Mesir 98, sekarang 2018, 20 tahun nggak ketemu. 20 tahun yang lalu imut-imut, sekarang tahu sendiri. 20 tahun nggak ketemu, pertanyaannya anak kamu berapa? Anak kamu berapa? Ada juga yang iseng, istri kamu berapa? 30 tahun gak ketemu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Kamu sakitnya apa? Aku di bawah, asam urat. Aku di tengah, jantung koroner. Aku diabetes mellitus. 40 tahun gak ketemu, pertanyaan mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun gak ketemu, pertanyaan mulai berubah. Ente pakai pempes merek apa? Hidup ini tidak lama saudaraku. Makanya kalau ada tetangga kita, teman kita, kawan kita gayanya sombong, sabar, gak lama lagi mati. Yang penting itu bukan dia akan sakit, dia akan sakit, dia akan depresi, dia akan stres, dia akan mati sebelah, dia akan mati. Yang penting itu bagaimana kita menyelamatkan dia, jangan sampai su'ul khotimah. Bukan kita ingin selamat sendiri. Orang beriman tidak boleh selamat sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting istri saya selamat, yang penting anak saya selamat, yang penting keluarga saya selamat. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah dunia. Dunia ini bukan luas saudaraku. Inilah dunia pentas panggung sandiwara, dari ujung, tengah sampai ke ujung. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Agim sudah naik ke atas pentas ini, sudah habis masanya beliau turun. Ustadz Hanan Ataki sudah turun. Ustadz UWN sudah turun. Ustadz Salim sudah turun. Sekarang giliran saya. Gak lama lagi nampaknya turun juga. Tidak lama. Kira-kira kalau waktunya sudah habis, apakah boleh Ustadz Somad ketika datang berbisik, Ustadz mohon maaf waktu sudah habis, saya nggak mau turun? Nggak bisa.
Sampai masanya kita akan turun, saudaraku. Maka jangan bersedih, jangan berduka, jangan takut. Penyakit yang paling mengerikan dalam hidup adalah takut sedih. Takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, takut pensiun makan apa, takut nanti gimana, takut nanti gimana. Hilangkan rasa takut. Takut Pak Ustaz, ada yang maha besar. Angkat kedua tanganmu, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Kepala ini terlalu kecil, saudaraku. Kepala terlalu kecil. Dunia mau kau masukkan ke kepalamu, nanti pecah, pecah pembuluh darah. Tapi jangan gara-gara ini lalu selesai pengajian gak ada mikir dunia. Pulang dari sini bawaannya santai aja. Bro, gimana program kita visi misi ke depan? Aku mau mati aja udah. Jangan. Besok masuk kantor tetap semangat. Yang bisnis lanjutkan. Ibu-ibu entrepreneur lanjutkan. Tapi orientasi bukan dunia semata. Yang cari rezeki niatnya untuk apa? Bangun pesantren, dirikan masjid, sekolahkan anak yatim, bantu fakir miskin. Cari dunia, bisnis sibuk, tapi orientasinya bukan untuk beli tas kulit 1 lemari, bukan untuk beli baju 3 lemari, bukan untuk beli cincin sampai 4, kemana-mana jalan gini terus. Sebentar-bentar, jam berapa ya? Lama. Hanya ingin menunjukkan gelang emas yang besar. Dia tidak tahu di samping ada orang kumat darah tingginya yang lihat itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini menjadi perenungan. Kita di sini nggak lama. Berapa lama? 63 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Sekarang 2018. Saya hitung-hitung umur 41.